Peranan Jepara, Ratu Kalinyamat. Babat Tanah Jawi memunculkan Ratu Jepara di atas panggung. Setelah pertemuan yang aneh dengan Pangeran Arya Penangsang, Raja Pajang membicarakan kesulitan-kesulitannya dengan para bawahannya dari Selo. Mereka menasihati supaya mengunjungi Ratu Kalinyamat. Demikianlah yang terjadi. Raja menyampaikan pertimbangan kepada Ratu Kalinyamat agar mengakhiri pertapaannya. Ratu tetap hendak menepati sumpahnya dan berjanji, apabila Raja Pajang berhasil membunuh Penangsang, akan dihadiahi kerajaan Kalinyamat, Jepara, dan Prawoto Demak. Berikut semua harta kekayaannya. Raja Pajang menyatakan tidak bersedia berperang melawan penguasa Jipang. Namun atas nasihat yang dibisikkan oleh Pamanahan, ia menyatakan hendak memikirkan masalah itu sehari lagi. Dua macam cara kemudian ditempuh oleh Ki Pamanahan untuk mempersiapkan perlawanan Pajang terhadap Jipang. Ratu dinasihatinya agar menambah tawarannya dengan dua wanita cantik, karena inilah kelemahan raja. Kepada Raja Pajang dikorbankannya semangat dan pengertian bahwa perjuangannya melawan Penangsang berdasarkan sikap menolong dan sukarela, meskipun memperoleh janji akan memperoleh hadiah. Demikian pula lah yang terjadi dalam kunjungannya yang kedua ke Gunung Danarejo. Raja Pajang memberi kesan seolah-olah ia hendak melakukan perbuatan kepahlawanan, dan kepadanya pun segera diberikan kedua wanita cantik itu. Keduanya milik seorang kajineman yang penjemburu yang tidak diberitahu sebelumnya, tetapi usahanya membunuh gagal. Dalam Selat Kanda halaman 466-468, masalah itu dilukiskan jauh lebih sederhana. Satu-satunya kunjungan Raja Pajang ke Jepara. Menurut tulisan ini, sudah dilakukan sebelum berlangsung musyawarah yang termasyhur di Kudus. Campur tangan apapun dari Kiai Gede Pamanahan dan kawan-kawan sama sekali tidak ada. Raja mendapat kesan yang lebih baik karena terharu melihat penderitaan ratu dan berjanji akan segera menolongnya. Gunung Danarejo dalam tulisan ini dinamakan Setoto. Marilah kita lihat lebih dulu wanita pahlawan dalam cerita itu. Ratu Jepara sesungguhnya merupakan satu-satunya tokoh Jawa dari abad ke-16 yang melalui berita-berita Portugis tergambar agak terang bagi kita. Di luar negeri ia dinamakan menurut pelabuhan besar kerajaannya Jepara. Orang Jawa menamakan menurut kota istananya Kalinyamat. Gunung Danarejo terletak di sebelah utara Sungai Jepara, sedangkan kotanya terletak di sebelah selatan. Bahwa Jepara dan Kalinyamat itu sama, itu juga terbukti dari keterangan orang Portugis, Diego de Couto. Dan dalam karyanya itu Jepara juga disebut sebagai daerah yang kaya, Juja Cidade Principal Segama Gerindama, yang ibu kotanya bernama Kalinyamat. Di tempat lain, ratu ini disebut de Couto, Rainha de Jepara, Senhora Pedorsai Rica. Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa. Seperti kita lihat kemudian, ratu ini ingin sekali menghancurkan kekuasaan Portugis di Malaka yang sampai 2 kali diserangnya. Demikian menurut berita-berita Portugis. Orang-orang Portugis juga memberitakan 2 angka tahun dalam masa pemerintahan Ratu Kalinyamat yang berdiri sendiri itu. Sebelum tahun 1550 ia pasti sudah menjadi janda dan meninggal setelah tahun 1574. Tetapi jelas sebelum tahun 1593 karena ketika itu sudah ada seorang raja yang memerintah atas Jepara. Persamaan yang mencolok antara berita Portugis dan berita Jawa ialah sehubungan dengan kekayaan sang ratu. Kalau orang Portugis menyebutnya Rica, maka menurut Babat Tanah Jawi dan Selat Kanda, ratu pernah menghadiahkan 2 cincin emas yang dihiasi batu permata, delima, dan berlian. Menurut sumber yang terakhir, ratu menambahkan pula pada hadiah itu sebagian besar kekayaan Kalinyamat. Kekayaan ini digunakan untuk membangun Mataram.
Marilah kita pertama-tama melihat tindakan-tindakan ratu yang paling jelas kita ketahui, yakni serangan-serangan terhadap Malaka pada tahun 1550 dan 1574, seperti yang diberitakan kepada kita oleh Coto de Asia. Serangan Jepara terhadap Malaka. 2 kali Ratu Jepara diajak turut serta melakukan serangan terhadap Malaka Portugis, dan kedua kali itu pula ajakan tersebut dipenuhi. Pada tahun 1550, Raja Johor menulis sepucuk surat yang menganjurkan agar Ratu melakukan perang jihad terhadap orang Portugis. Kaum Portugis ini katanya sedang lengah dan menderita berbagai kekurangan. Ratu menjawab ajakan itu dengan mengirimkan armada yang kuat. Dari 200 kapal persekutuan Muslim itu, 40 buah datang dari Jepara, membawa 4.000 sampai dengan 5.000 prajurit bersenjata. Panglima yang memimpin seorang Jawa bernama Sangadipati, disebutkan sebagai orang yang sangat berani. Orang Jawa memang memberikan sumbangan penting pada usaha pengepungan kota Malaka. Mereka menyerangnya dari utara dan merebut daerah orang pribumi di sana. Ketika pihak sekutu Melayu mengakhiri pengepungannya karena takut akan serangan dari armada Portugis terhadap kota-kota dan pelabuhan-pelabuhannya, pasukan Jawa masih tetap meneruskan pengepungannya. Tetapi begitu orang Portugis mengadakan serangan balasan yang sengit, mereka pun mundur. Salah seorang pembesar Jawa gugur, dan Espadae Hum Christ Guarnascido de Ouro, pedang dan kerisnya berhiaskan emas, jatuh ke tangan kaum Kristen. Ketika pasukan Jawa melihat pimpinannya gugur, mereka lari ke pantai dan berusaha naik kapal cepat-cepat, sehingga pertempuran dilanjutkan di darat dan di air. 2.000 orang Jawa gugur, dan seluruh pembekalan mereka hilang. Artileria, munichos, mantimentose, mais cosas, meriam, senapan, mesin, bahan makanan, dan lain sebagainya. Markas perkemahan mereka dibakar karena angin badai yang baru saja datang. Maka kedua kapal Jawa yang bermuatan penuh terdampar di pantai dan menjadi mangsa orang Portugis. Beberapa kapal Portugis yang menyerang dari pantai juga menimbulkan kerugian besar. Akhirnya tidak sampai separuh dari jumlah kapal dan prajurit yang berangkat dari Jepara dapat kembali. Sekalipun mengalami kekalahan ini, Ratu Jepara masih tetap berkuasa dan terus berusaha melakukan serangan lagi. Pada tahun 1573, ia sekali lagi diajak melakukan ekspedisi dan menyerang Malaka. Kali ini oleh Oancim Tirano Insolente e Poderoso, tira dari Aceh yang kurang ajar dan kuat. Sekalipun Ratu Jepara sangat bersemangat untuk berjuang melawan orang Portugis, armadanya tidak muncul pada waktunya. Keterlambatan ini tidak sengaja sangat menguntungkan orang Portugis. Andai kata orang Melayu dan orang Jawa menyerang bersama-sama, Malaka tidak dapat dielakkan dari kehancuran. Armada dari Jepara baru muncul di Malaka pada bulan Oktober 1574. Kali ini armada itu berjumlah 300 kapal. 80 diantaranya berukuran besar, masing-masing berbobot 400 ton. Awak kapal terdiri dari 15.000 orang Jawa pilihan, dan juga terdapat banyak sekali perbekalan, meriam, dan mesiu. Pimpinan Regedor Principal de Seu Reino, pimpinan pemerintahan tertinggi kerajaan, disebutnya Quili Diamau. Mungkin salah ejaan untuk Kiai Demang. Armada itu memulai serangan dengan salvo, tembakan yang seolah-olah hendak membelah bumi. Keesokan harinya, Jenderal Jawa mendaratkan pasukannya dan menyuruh menggali parit-parit pertahanan. Suatu serangan yang dilakukan kaum Portugis sangat mengecilkan hati pasukan Jawa. Ketika pihak Jawa melakukan serangan dengan armadanya, 30 kapal besarnya malahan terbakar. Mereka selanjutnya membatasi diri dengan blokade laut dan mendirikan rintangan-rintangan tinggi di daerah perairan. Pihak Portugis baru berhasil menembus rintangan ini setelah melakukan serangan berkali-kali. Setelah itu pasukan Jawa bersedia mengadakan perundingan.
Tetapi yang melakukannya bukanlah jenderal, melainkan seorang rohaniawan yang disebut Dato. Tuntutan orang Portugis dianggap terlalu berat dan ditolak, tetapi perundingan berlangsung terus. Setelah orang Portugis dapat merampas 6 kapal Jawa yang penuh dengan bahan makanan kiriman dari Jepara, pasukan Jawa yang semula merupakan pihak pengepung secara berangsur-angsur menjadi pihak yang dikepung. Mereka terpaksa segera melakukan gerakan mundur, sehingga memberi kesempatan kepada orang Portugis untuk menyerang dan menimbulkan kerugian lebih berat di pihak pasukan Jawa. Dalam pada itu, kekhawatiran akan kembalinya orang Aceh yang tidak begitu disukai oleh orang Jawa itu merupakan faktor penting. Di sekitar Malaka saja dapat ditemukan 7.000 makam orang Jawa, tetapi kekalahan seluruhnya diperkirakan sebesar 2/3 dari kekuatan yang berangkat dari Jepara. Pengepungan atas pasukan Portugis berlangsung 3 bulan. Demikianlah Ratu Jepara ini sampai tahun 1574. Bukan saja kaya raya, tetapi juga sangat berkuasa. Ada baiknya untuk melihat perhatian Ratu Jepara ini kepada Malaka, sehubungan dengan ikatan-ikatan ekonomi antara kota dagang itu dan Jepara. Pelabuhan besar pengekspor beras yang sangat dibutuhkan Malaka. Ekspedisi Jepara ke Banten dan Maluku. Kita pun harus menyebutkan sebuah ekspedisi lagi dalam rangka ini, yakni ekspedisi terhadap Banten tahun 1580 yang sia-sia belaka. Tetapi sayang kita tidak tahu dengan pasti apakah ekspedisi ini memang terjadi atas prakarsa ratu itu. Bagaimanapun, ekspedisi laut ke Jawa Barat membuktikan bahwa Jepara dalam beberapa segi masih memandang dirinya sebagai penerus tradisi Demak. Menurut sejarah Banten, putra bungsu Raja pertama Banten Hasanuddin yang bernama Pangeran Arya oleh Sultan Demak diminta dikawinkan dengan putrinya, Ratu Jepara. Karena itulah ia dinamakan Pangeran Jepara. Sultan Demak itu tentunya Trenggono, yang meninggal pada tahun 1546. Pangeran Jepara tersebut adalah putra dari putrinya yang kawin dengan Hasanuddin. Maka ketika meminta anak itu, Trenggono menggunakan haknya sebagai seorang kakek. Permintaan ini rupanya dimaksudkan untuk mengikat Banten lebih erat dengan keluarga kerajaan Demak. Karena itu, di dalam ekspedisi Hasanuddin terhadap Pakuan yang penduduknya masih dianggap kafir, Pangeran Jepara tidak turut serta, karena ia pergi keluar kota. Tetapi ia datang ketika Raja kedua Banten Maulana Yusuf akan meninggal pada tahun 1580. Ia tidak datang sendiri, melainkan diikuti iringan besar yang bersenjata. Di antaranya terdapat tiada lain daripada seorang tokoh yang mungkin sudah disebut-sebut oleh orang Portugis, yakni Ki Demang Laksamana. Pemimpin pemerintahan tertinggi kerajaan ini tidak akan melakukan perjalanan melalui laut ke Banten tanpa diketahui oleh raja atau ratunya. Ketika Maulana Yusuf mengembuskan napas terakhir, Pangeran Jepara dengan bantuan rahasia dari patih kerajaan Banten mencoba merampas tahta dari keponakannya, Pangeran Muhammad yang berusia 9 tahun. Usaha itu hampir berhasil, tetapi patih pengkhianat tersebut setelah menerima isyarat tertulis dari salah seorang wali raja merasa menyesal akan perbuatannya, dan selanjutnya justru mengkhianati Pangeran Jepara. Setelah itu timbullah di Banten pertempuran yang hebat. Ki Demang Laksamana gugur, dan Pangeran Jepara terpaksa kembali ke kotanya dengan tangan hampa. Apakah ekspedisi yang gagal ini dilakukan atas gagasan Ratu Jepara? Namanya tidak ada dalam kisah tersebut di atas, tapi argumentume e silentio, alasan tidak tertulis pada sumber-sumber seperti ini jarang mempunyai arti yang penting. Tetapi memang sangat mungkin bahwa ratu itu sudah meninggal antara tahun 1574 dan tahun 1580. Apakah Ratu Jepara juga mempunyai perhatian kepada Maluku? Dalam sebuah kronik susunan Rijali yang pernah dimiliki Valencin yang memuat intisari panjang lebar, berulang kali dibicarakan ikatan politik antara Jepara dan Amboina. Bahkan disebutkan nama-nama dan gelar-gelar.
Tetapi keberatan yang terbesar ialah tiadanya catatan waktu atau kronologi yang teratur, hal yang sudah dinyatakan oleh Valencin. Perdana Jamilu yang umumnya disebut Kapten Hitu mungkin setelah tahun 1510 mengirimkan seorang utusan ke Jepara kepada pengirang atau pangeran untuk membuat ikatan dagangannya dan mendapatkan dari pangeran itu gelar Patinggi. Persahabatan ini dengan saling mengirimkan utusan berlangsung selama Pangeran Nyai Kabawang masih hidup, tetapi berhenti setelah ia meninggal karena pangeran berikutnya tidak begitu jujur. Satu-satunya Pangeran Demak yang kematiannya secara mendadak telah menimbulkan perubahan-perubahan yang sangat besar itu ialah Pangeran Trenggono yang secara tidak tepat disebut Sultan. Setelah pembunuhan atas dirinya pada tahun 1546, disebutkan bahwa ikatan dengan Maluku menjadi kendor. Nama Nyai Kabawang tidak dapat ditemukan kembali. Pada halaman 7, karyanya mungkin yang dimaksud Valencin ialah Pangeran Jepara juga, yang dimintai lagi bantuannya oleh Perdana Jamilu. Ia memberikan bantuan berupa 7 buah kapal perang, sekalipun Perdana Jamilu meninggal antara Jawa dan Bali. Armada Jawa dapat memberi jasa yang baik, menyita sebuah kapal Portugis di dekat Banda dan merebut Hatif yang masih kafir itu. Juga ekspedisi seorang kepala Hitu lainnya, Perdana Tuban Besi, menemui Pangeran Jepara yang kali ini bernama Kiai Mas. Mestinya terjadi pada masa Demak. Laksamananya yang gagah dan perkasa itu diberi nama yang mentereng, Marta Juta di atas, armadanya yang anggun. Terdapat beberapa pembesar dari Penarukan dan Pasuruan. Kehadiran mereka menandakan bahwa perjalanan ini masih dilakukan pada masa Kerajaan Demak oleh pemerintahan bersama atas Jepara dan ujung timur Pulau Jawa atau Ostoek. Kiranya tidak ada lagi setelah tahun 1546. Lagi pula Pinto menyebut Raja Panarukan yang mungkin harus terbaca sebagai Pasuruan sebagai Laksamana Armada Demak. Sebaliknya, adanya seorang utusan pengirang Jawa yang selama beberapa waktu membuat benteng untuk melawan benteng kaum Portugis terjadi dalam satu masa dengan berlangsungnya Raja Ekspedisi Giri pada tahun 1565 sampai dengan 1568. Maka kiranya tidak dapat dibenarkan Ratu Jepara pernah mengirimkan sebuah ekspedisi ke Maluku untuk menyerang orang Portugis. Yang lebih mudah dapat diterima ialah ia sibuk dengan bagian barat Nusantara. Adapun bagian timur diserahkan pada para penguasa di dekat Surabaya, seperti Giri, Jepara dan daerah pedalaman. Apakah Ratu Jepara pernah melibatkan diri dengan sungguh-sungguh dalam urusan pedalaman di Jawa? Memang dapat dipastikan bahwa pembunuhan oleh Pangeran Arya Penangsang atas kakak dan suaminya sangat menyakitkan hatinya. Dan tanpa yang dilakukannya kemudian membuktikan bahwa ia tidak dapat menerima peristiwa pembunuhan itu. Tetapi ia mendukung perjuangan para pembalas dendam itu bukannya dengan kekuatan tentara, melainkan dengan kekayaan dan harta benda. Demikianlah diberitakan cerita-cerita tutur Jepara sebagai kota pantai tidak merasa betah di daerah daratan. Karena itu Ratu Jepara menurut cerita tutur yang terdapat di pedalaman sekalipun memendam kebencian yang hebat, memberikan kesan yang sangat pasif. Saham Mataram atau orang-orang dari Selo dalam kemenangan atas Arya Penangsang mungkin tidak besar. Memang tampak sekali kisah itu seolah-olah berasal dari Pajang yang kemudian diolah menurut selera Mataram. Sehingga dalam semua hal penting yang dilakukan oleh Raja Pajang juga tampak adanya bantuan dari Kiai Gede Pamanahan atau salah seorang warganya. Akibatnya citra sang penguasa tidak begitu baik, apalagi dalam babat tanah Jawi. Demikianlah orang-orang Selo memperingatkan Raja Pajang terhadap undangan Sunan Kudus yang mencurigakan itu. Mereka turut serta dengan Raja berbaris di depan pasukannya, melindunginya selama perundingannya yang terkenal dengan Pangeran Arya Penangsang itu, dan menasihatinya agar ia pada malam hari mengunjungi Ratu Kalinyamat.
Mereka mengantarnya ke sana dan Ki Pamanahan membisikkan nasihat yang baik kepada gustinya. Akhirnya mereka bahkan merencanakan suatu pertandingan dengan orang Jipang itu melalui perundingan Matu dan Maja. Kisah ini memang agak berlebihan. Serot Kondo hanya memberitakan sedikit sekali hal-hal semacam itu atau tidak sama sekali. Dengan demikian peranan orang-orang Selo itu tentunya tidak sangat berarti.